Freeport-McMoRan telah menunjuk mantan Kepala Staf Angkatan Udara C.P. Hakim sebagai orang nomor 1 di Freeport, Indonesia. Penunjukan ini tertuang dalam Inter-Office Memorandum yang dikirimkan oleh CEO Freeport-McMoRan tertanggal 19 November 2016. Lantas, akan seperti apakah perjalanan perusahaan yang pernah disebut-sebut dalam kasus Papa minta saham tersebut di bawah kepemimpinan C.P. Hakim yang pernah menjadi penasehat perusahaan tambang emas dan tembaga asal Amerika Serikat tersebut? Freeport di tangan C.P. Hakim. Kami ulas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia, Hendra Sinadia, Wakil Ketua Indonesian Mining Institute. Halo Pak Hendra, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Selamat sore. Ini kebetulan atau tidak setelah Trump terpilih sebagai Presiden Amerika, lalu raksasa tambang asal Amerika menunjuk C.P. Hakim sebagai Presdir Freeport Indonesia. Ya, saya kira masalah timing aja ya. Jadi ini kebetulan saja. Kebetulan saja, karena kita lihat Pak C.P. Hakim itu sudah masuk ke sistem administrasi Freeport sebagai senior advisor kan ya, beberapa bulan sebelumnya, jauh sebelum penunjukan ini ya. Oke, jadi kalau menurut Anda, karena ini kali Freeport ini kan menarik ya, sedikit kontroversial, apalagi setelah skandal Papa minta saham itu persis setahun yang lalu kita lihat. Dan setelah sebelumnya kita tahu adalah pejabat BIN yang menjadi presidir di Freeport, kali ini juga mantan Kasau yang memegang Freeport Indonesia. Kalau menurut Anda seperti apa nanti Freeport ke depan di tangan C.P. Hakim? Mungkin kebetulan aja ya, kebetulan dua-dua yang terakhir ini jadi kebetulan aja, karena mungkin saya tentunya Freeport dalam hal ini dalam memilih nakodanya telah melakukan satu riset yang mendalam lah ya, dan tentu yang dipilih ya orang-orang yang punya kapabilitas yang tinggi dan punya jejaring yang kuat ya, karena sebagai perusahaan terbesar ya. Jejaring itu untuk apa nanti untuk Freeport Indonesia? Tentunya kan Freeport berhubungan dengan banyak stakeholders ya. Stakeholder sangat beragam sekali, bukan hanya dengan tambang tapi masyarakat dan juga kalangan internasional. Nah, kalau kita lihat profil dari beberapa presiden Freeport sebelumnya ya, terutama Pak C.P. juga ya, Pak Ma'ruf, ya mereka kebanyakan yang kalau dari militer kan punya wawasan kebangsaan yang kuat mungkin ya, dan itu saya kira mungkin nilai plus ya. Menarik ya, wawasan yang kuat ya. Memang, tapi memang saya ingin kemudian kita bergeser untuk melihat tentang harga komoditas juga. Harga komoditas belakangan emas juga membaik, kita lihat komoditas juga harganya juga rally terus, meningkat terus. Hari ini juga naik lagi, misalnya minyak, timah itu juga naik. Tapi kalau untuk tembaga emas, untuk Freeport ke depan akan seperti apa menurut Anda? Iya, ini menarik sih kalau lihat tembaga ke depan ini masih agak fluktuatif ya, dan tekanan-tekanan eksternal juga cukup kuat ya, dan ini banyak dipengaruhi juga oleh Tiongkok ya, terutama ya sebagai pengguna tembaga yang besar. Jadi ke depannya sih memang profilnya cukup positif ya, tapi tentunya ya fluktuatif ya. Untuk produksi juga akan seperti apa kira-kira untuk Freeport ke depan? Menurut Anda? Untuk produksi ke depan tentunya sangat tergantung ya kelangsungan tambang bawah tanah mereka yang kalau kita lihat Grasberg akan berakhir ya cadangannya di tahun 2017, sehingga Freeport akan masuk ke menambang di bawah tanah. Nah, ini sangat tergantung oleh tentunya persetujuan ya, perpanjangan kontrak. Saya kira persetujuan dari pemerintah tentunya ya, dan ini yang sangat menentukan. Kalau dan saya kira Freeport dalam bisnis plan-nya tentunya sangat positif ke depannya untuk rencana penambangan, tapi tergantung oleh pemerintah ya. Iya, Freeport ini juga sempat mencuat dengan misalnya divestasi saham dong gitu. Sempat juga akan di IPO-kan saja 30% seperti itu. Sejauh ini menurut Anda, mungkin Anda akan mendapat informasi, Anda kalangan pebisnis juga pasti mengetahui seperti apa kira-kira nanti ini akan ke depan? Iya, saya kira sih kalau diberikan mekanisme IPO tentunya saya kira itu mungkin yang lebih cepat ya. Jadi di sini mungkin ya perlu pemerintah menyikapi segera ya untuk mekanisme pengalihan saham yang tepat, dan saya kira mekanisme IPO di mana saja bukan untuk Freeport sendiri dan untuk perusahaan lain juga tentunya harusnya bisa diberlakukan ya. Oke, Freeport ini berkontribusi cukup signifikan untuk Freeport-McMoRan yang berbasis di Amerika Serikat. Siapapun yang memegang Freeport Indonesia pasti mendapatkan, tadi Anda sudah sebutkan, kajian yang cukup dalam siapa orangnya. Dengan C.P. Hakim yang ditunjuk,
menurut Anda seperti apa ini akan berkontribusi baik untuk internal perusahaan, untuk Indonesia karena ekspor juga dilakukan di sana, memenuhi komoditas juga ada tembaga dan emas, atau secara perusahaan Freeport McMoran? Ya, saya kira sih prioritas yang diemban oleh Presiden Direktur yang baru adalah bagaimana mengamankan agar kelangsungan operasi yang sangat krusial, terutama di masa-masa berapa tahun terakhir ini, khususnya terkait perpanjangan ya. Saya kira itu prioritas pertama dan juga jadi prioritas dari Pak Ma'ruf sebelumnya juga Pak Rosik. Dan kemudian mungkin kalau sudah mendapatkan ini tentunya fokusnya adalah bagaimana memastikan agar penambangan di proyek penambangan bawah tanah ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan kemudian tentunya tidak dilupakan juga adalah bagaimana Freeport tetap berkomitmen untuk mendukung pengembangan pembangunan di Papua. Karena itu juga kunci ya, dan saya kira dengan pengalaman Pak Cepi di militer ya, tentunya itu beliau punya wawasan yang cukup luas ya untuk mengembangkan Papua juga. Dan tentunya di internal Freeport sendiri bagaimana mengembangkan soliditas dari internal karyawan ya, karena kita lihat beberapa waktu sebelumnya terjadi beberapa demo dan konflik ini menjadi PR ya, konflik juga deh. Dan Papua juga menjadi salah satu prioritas bila kita kaitkan dengan infrastruktur yang akan dibangun pemerintah meskipun masih dalam jangka waktu panjang. Seperti apa itu akan mempengaruhi kinerja ataupun program-program apabila nanti Pak Cepi Hakim masuk menjadi bos baru Freeport Indonesia? Iya, tentunya pengembangan infrastruktur di Papua juga ini ya, karena begini ya, Freeport sangat juga dilihat perkembangannya dengan pembangunan Papua ya. Jadi kalau Papua lambat berkembangnya seakan-akan nih blame it on Freeport ya. Karena kita lihat 55% ya menurut data dari LPMU itu PDRB dari Papua itu dari Freeport ya. Sehingga more or less pengembangan Papua kadang ya lebih banyak dipersepsikan Freeport ya. Sehingga Papua adalah Freeport. Iya, itu dia, itu yang berkembang kan, sehingga kalau ada pengembangan jalan di daerah mana, wah ini bagaimana nih dengan kontribusi Freeport. Jadi saya rasa sepanjang ya ada assurance atau mengenai kelangsungan usaha Freeport, dan itu saya kira akan proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Papua akan berjalan dengan baik. Saya kira banyak sekarang yang sedang digarap ya, proyek-proyek infrastruktur besar ya, oleh yang mana Freeport juga ikut berkontribusi di situ. Baik Pak Hendra, kita punya Menteri SDM yang baru. Kemudian wakilnya juga ada Pak Archandra Tahar. Kemudian kita lihat di sini ada Pak Cepi Hakim. Seperti apa ini akan berpengaruh pada renegosiasi Freeport dan pemerintah? Nah, ini yang menarik ya. Ini kita memiliki menteri yang baru ya, menteri yang baru dengan leadership yang kuat, strong ya. More or less. Dan kata Presiden keras kepala. Keras kepala ya. Jadi keras Pak kepala. Jonan itu keras kepala. Iya, tapi tentunya Pak Jonan adalah selain keras kepala, beliau secara positif adalah orang yang sangat pragmatis juga dan sangat profesional ya. Jadi melihatnya itu lebih ke profesional, dan saya yakin sebagai bekas orang yang lama ya di investment banker Pak Jonan sangat memahami itu bagaimana aspek-aspek keekonomian dari satu perusahaan ya. Tentunya ini industri yang berbeda tapi polanya kurang lebih sama. Dan dengan Pak Cepi juga dengan selama ini pengalaman di pemerintahan juga, dan ini beliau paham lah kira-kira bagaimana sih sebenarnya untuk paham untuk dalam konteks apa ini Pak? Demi Freeport saja atau ada tadi yang disebutkan tentu kan Freeport ini kan milik bangsa kita ya, jadi milik Amerika Pak. Oh enggak dong, kita ini perusahahaan nasional kita ya tentunya, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Amerika. Jadi saya kira dalam hal ini Pak Cepi bisa menempatkan lah diri dalam bernegosiasi nanti untuk kepentingan negara tentunya ya. Kira-kira proyeksi Anda kira-kira seperti apa renegosiasi akan terjadi untuk kontrak Freeport misalnya? Saya kira ini masa-masa krusial ya kalau kita lihat dengan isu 12 Januari ya, deadline untuk ekspor. Sangat dekat sekali ya Pak ya? Iya, sangat dekat sekali ya. Tidak sampai 2 bulan. Iya, benar. Jadi memang kalau langkah yang dilakukan oleh Pak Yonan yang menargetkan akan selesai renegosiasi sebelum akhir tahun, saya kira itu ya meskipun sangat sangat ini ya melihat waktu singkat, tapi kita harus optimis bahwa akan didapat hasil yang positif ya. Memang hasil positif itu seperti apa menurut seorang Hendra? Hasil positif tentunya simpel aja bahwa bagaimana sebenarnya kebijakan yang tepat yang nanti akan memberikan keuntungan bagi negara. Nah, keuntungan ini kan harus dilihat dong. Harus dilihat misalnya penerimaan negaranya bagaimana, penciptaan lapangan pekerjaannya,
pembangunan regional di Papua ya, masyarakatnya dan pemanfaatan sumber bahan galian. Banyak aspek Dividennya dong. jangan ditahan-tahan gitu ya. Iya, tentunya itu salah satu juga. Nah, Saya ini ingat harus teman Pak dilihat Katib ya. sampai minta-minta tuh dividen nggak dikasih ke penerima negara. Ya, dan itu harus dilakukan satu kajian yang komprehensif ya. Jadi kita nggak Cukup cuma tidak Pak sampai akhir tahun karena target Pak Jonan akhir tahun. secara Atau pemerintah jangan-jangan sudah punya pola sikap akan seperti apa? mungkin juga ya, karena kan ini Freeport ya, pemerintah sebagai pihak yang berkontak dengan Freeport ya, setelah tahun 67, kemudian kontrak baru 91 kan tentunya sudah sangat paham ya, meskipun ada pergantian rejim, tapi pemerintah sepertinya paham lah bahwa wah ini Freeport. Tergantung syarat smelter juga harus dibangun. Ya, itu salah satunya, tapi kan itu kan harus didiskusikan dulu dengan Freeport ya tentunya ya, dan ya harus didiskusikan karena ini kan perubahan kontrak nih harus disetujui oleh dua belah pihak, jadi nggak bisa one way ya, diimpos oleh pemerintah dan Freeport setuju. Sama dengan renegosiasi dengan perusahaan yang lain, sama sifatnya sih. Apalagi Amerika punya orang nomor satu yang baru, Donald Trump, yang sudah tahu dengan kampanye-kampanye ekonominya. Kita akan lihat seperti apa nanti di tangan CP Hakim Freeport Indonesia, apakah berkontribusi lebih baik dibanding sebelumah bagi penerimaan negara. Ya, Terima kasih Oke, Pak Hendra makasih, sudah Bu. bergabung bersama Makasih. kami di CNN Ya. Indonesia Business.